Bapak Kepala Badan Bakes Pampol, Pak Heru Wahono, kami izin menyampaikan beberapa hal. Dalam konteks ini, Bakes Pampol sedikit memberikan informasi karena memang fungsi dari badan adalah mengkoordinasikan, fungsi dari badan adalah melink-matchkan, memberikan network, informasi pada Bapak sekalian. Yang kedua, ini juga wujud cinta saya kepada Pak Uto dan teman-teman, karena saya sangat sayang sekali dengan teman-teman, kepercayaan dari Pak Uto. Saya lakukan waktu pertama kali saya pembukaan, saya menyampaikan bahwa ada nilai historis antara saya dan teman-teman penghayat. Yang pertama ingin saya sampaikan, mungkin sedikit memotivasi bahwa kalau kita yakin, tadi saya diskusi dengan Pak Uto bahwa kita harus yakin pada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya. Kalau pagi ini fokusnya adalah peran perempuan terhadap kontribusi di bidang ekonomi, ibu-ibu sekalian yang penghayat berkontribusi secara positif di bidang ekonomi. Kalau satu orang saja di dunia ini bisa melakukannya dan berhasil melakukannya, pastilah insya Allah kita juga pasti bisa melakukannya. Terus kemudian, kenapa saya sampaikan pentingnya kita responsif gender? Setiap kegiatan kita responsif terhadap gender, terhadap kaum perempuan. Karena komposisi perempuan di Jawa Timur lebih besar, lebih banyak, Pak. Ya kan, secara akumulatif 20 juta orang lebih itu adalah perempuan, 19 juta sekiannya adalah laki-laki. Kalau secara nasional, banyak laki-lakinya daripada perempuannya, kalau secara nasional. Yang ketiga, bahwa kita di Jawa Timur sudah menghadapi bonus demografi. Penduduk yang produktif itu lebih banyak daripada yang lansia atau yang non produktif. Artinya, kebijakan pemerintah saat ini adalah meningkatkan sumber daya manusia, kualitasnya, baik segi pendidikan, kesehatan, termasuk bagaimana perempuan masuk di lingkungan kerja. Saya yakin bahwa sudah banyak teman-teman dari kaum perempuan yang berkontribusi di ekonomi secara aktif. Namun kan ada juga yang usaha online kan, usaha online kan. Tapi sayangnya belum dihitung secara rigid oleh OJK. Berapa sih perempuan yang usaha online belum dihitung secara rigid, sehingga tidak bisa diakumulasi atau dihitung secara kuantitatif. Itu yang pertama. Kemudian kami menyampaikan acara-acara seperti ini sangat penting responsif gender, karena untuk meningkatkan indikator kinerja utama gubernur, jadi IDG. Karena IDG ini merupakan fungsi aktif untuk secara aktif bagaimana perempuan belum ada. Pasti nanti ini ada. Karena kalau ibu-ibu ini masuk ke dunia politik, pasti bisa mempengaruhi kebijakan sehingga bisa mensejahterakan kelompoknya atau komunitasnya. Itu yang paling harus kita berperan. Jadi kalau bahasa saya, SKPD atau OPD itu ada tupoksi tanpa peran, itu bagikan orang mati, ditinggal pasti. Kalau peran, dia berperan tapi tidak ada tupoksinya, seperti orang gila. Itu kalau saya bahasa kita. Jadi Bakes Pampol selain punya tupoksi dalam bidang ekonomi, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama, dan ormas, kita berperan secara aktif. Terus kemudian kami menyampaikan informasi menarik diskusi yang semalam sampai habis kami mendengarkan diskusi dan materi. Yang pertama, kalau kita sudah diakui oleh negara, maka berperanlah dan tunjukkanlah bahwa inilah saya. Begitu kan, Pak? Tidak ada kami di Bakes Pampol memiliki stigma mayoritas minoritas, tidak ada. Semua kami memberikan porsi yang sama, yang adil. Semua agama, semua ormas, dan semua bagian-bagian yang di dalam Bakes Pampol itu memiliki porsi yang sama. Terus kedua, ketika kami mendengar bahwa ada beberapa komunitas di paguyuban penghayat yang berkecimpung di herbal, obat-obat herbal, kami menyampaikan bisa berkoordinasi dengan
Laboratorium Materia Medika di Kota Batu. Itu milik Pemprov Jatim di bawah binaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kenapa kami menyampaikan tahu hal itu? Karena kami dulu di Bapeda, di Subdit Kesra, itu mengampu atau membawahi kesehatan. Salah satunya Laboratorium Materia Medika. Di sana ada rawat inap untuk pengobatannya semua herbal, dari daun-daunan, dari semua herbal, tidak ada kimia. Bisa ke sana. Tempatnya asli, tempatnya nyaman, dan sering dikunjungi oleh dari Papua, dari Provinsi Kalimantan, semua sudah dibanding ke sana. Karena hanya satu-satunya di Indonesia ini, provinsi yang memiliki laboratorium herbal itu hanya di Jawa Timur. Monggo ke sana. Saya sudah sampaikan tadi pagi telepon ke Kepala Menteri Medika, bisa membina, bahkan mungkin bisa mengelingkan untuk standar dari POM dan seterusnya. Kadang-kadang kalau kita tidak tahu jalan mesti sulit ya, mahal ya. Tidak selalu seperti itu. Kalau kita punya jaringan yang banyak, punya informasi yang lengkap, insya Allah tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak sesulit dan tidak semahal yang kita bayangkan. Terus yang kedua, banyak pintu-pintu untuk pendanaan. Salah satunya bisa CSR. Ya, itu yang Badan Medika, terus sudah ada CSR. Di Bapeda kami dulu ada di bidang ekonomi itu mengkolek semua CSR se-Jawa Timur, perusahaan-perusahaan se-Jawa Timur. Karena mereka ada mandat dari Perpres tentang tanggung jawab sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan permohonan ke sana. Kebanyakan ekonomi misalnya, untuk permodalan dan seterusnya, itu bisa dimintakan dana CSR, bisa melalui Bapeda sebagai koordinatornya. Di sana semua CSR se-Jawa Timur perusahaan dikolek di sana. Kemudian seterusnya bisa seperti ini. Kita Pemprov Jatim ada loan agreement. Kita bisa pakai sistem bank. Di Jawa Timur ada 12 badan usaha milik daerah. Kalian bisa misalnya permodalan bisa ke bank BPR UMKM, bisa ke Bank Jatim dan seterusnya. Untuk masa permodalan. Di sana tidak ada pembatasan atau tidak ada pelarangan. Apakah kamu umat apa? Teman-teman nggak ada, saudara. Yang ada kamu ada usaha apa ya? Meskipun sekecil apapun bisa dibantu. Kemudian ada, tadi saya sudah telepon juga ke Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur di Jalan Juanda. Di sana masih ada program namanya Komuan, Koperasi Wanita. Jadi panjenengan bikin kelompok, ikut anggota koperasi, nanti akan dibiayai. Ada juga program pembiayaan yang lain, baik untuk UMKM maupun untuk pembinaan usaha di Dinas Koperasi ini ada. Silakan nanti bisa langsung ke sana. Jadi saya sudah mengkomunikasikan tadi pagi dengan Pak Riu, Sekretaris Dinas Koperasi. Kemudian lanjut, Mas. Jadi seperti itu. Yang pasti kita harus yakin ekonomi kreatif yang digagas oleh perempuan lebih baik daripada yang laki-laki. Dan yakinlah bahwa dari teman-teman penghayat ini akan menjadi inovator atau akan menjadi yang terbaik daripada yang lain. Tunjukkan kalau kita ini bisa, kalau kita mampu dari penghayat. Karena saya yakin dari penghayat itu memiliki memaknai semua kehidupan secara mendalam. Saya sampaikan Pak Oto diskusi sebentar kan sudah saya bisa menilai, yakin tanpa uang bisa doktor loh. Saya sendiri juga bisa yakin. Ragu-ragu, mestinya saya salah ya, dosa saya. Berarti ragu-ragu terhadap Tuhan. Seperti itu. Jadi yakinlah. Kemudian teman-teman yang memang di KTP harus berganti kepercayaan, pakai identitas masing-masing. Karena itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kok. Jadi tidak bisa kita menafikan bahwa aku tetap agama ini meskipun saya kepercayaan. Yakin dan tetaplah beribadah sesuai dengan niatnya masing-masing.
karena itu akan dilindungi oleh pemerintah. Kemudian jadi di Pakis Bangpol sangat terbuka dan open sekali. Apabila Pak Ibu sekalian, Pak Oto dan teman-teman ingin berkonsultasi, Pak mau di-linkmatchkan dengan apa, mau di konfirmasikan atau dihubungkan dengan siapa, kami sangat senang karena fungsi Pakis Bangpol adalah mengkoordinator, sebagai koordinator, sebagai rumah besar Bapak Ibu sekalian, sebagai rumah besar Ormas. Rumah besarnya Pak Hamid, kalau saya ini hanya direkturnya aja, kalau ahlinya Pak Hamid, kalau politik ada Pak Iwan, Pak Balpol. Jadi artinya jangan sungkan-sungkan, jadikanlah kita ini adalah saudara, karena kehidupan akan menjadi lengkap dan bermakna kalau kita saling melengkapi. Betul nggak Pak? Saling melengkapi, dan saya sendiri sudah mentasbihkan diri saya harus bermanfaat bagi banyak orang tanpa tendensi, tanpa pamrih. Karena itu ada yang saya baca dari teman-teman penghayat waktu saya di Blitar, waktu saya jadi lurah. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Banyak pintu, banyak jalan. Kalau kita yakin, kalau kita mau berupaya pasti bisa. Kami mendorong ibu-ibu dari teman-teman perempuan penghayat bisa berkontribusi aktif. Kalau tidak tahu, tanya. Kalau belum kalau butuh informasi untuk permodalan, kita linkkan. Karena banyak pintu, pasti Tuhan Maha Baik, pasti Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua kalau kita berupaya. Itu aja yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Oh, satu lagi, ada dana desa. Jadi di dana desa itu sudah digariskan oleh Mendagri, Menteri Keuangan, ada diamanatkan untuk kegiatan yang responsif gender. Yang kedua ada kegiatan yang tadi ada tujuan untuk alokasi dana desa. Terus yang atas tadi Pak, untuk pemberdayaan ekonomi. Terus atas lagi ada. Jadi ada salah satu mandat dari dana desa itu untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, ekonomi kreatif, pasti ada. Jadi mungkin dari desa apa, dari Tulungagung misalnya. Kebetulan mertua saya dari Tulungagung, di Kelurahan Patian. Nah, mungkin di desa Boyolang atau di kecamatan di sana kan pasti ada kepala desanya. Tanya ke kepala desanya, program apa? Kan dana desa banyak, jumlahnya 800 jutaan, hampir 1 miliar per desa. Itu bisa diunduh, istilahnya bisa di-linkkan. Kalau saya jadi lurah, saya pernah membuat ada dana lurahan namanya. Itu saya bikin pelatihan untuk khusus perempuan, pelatihan memasak, pelatihan membuat kue. Sama lah, kalau kelurahan sama desa sama. Kalau kelurahan hanya bedanya ditunjuk oleh bupati, kalau kepala desa dipilih oleh rakyat. Tapi fungsinya sama, fungsi dan perannya sama. Jadi di situ bisa, nah seperti ini. Ada sarana prasarana usaha ekonomi desa. Bisa ditanyakan ke kepala desanya. Dan itu terbuka, tidak mungkin kepala desanya menutup-nutupi, pasti terbuka. Karena sama dengan APBD, itu dikonsumsi itu publik. Jadi uang rakyat kembali kepada rakyat. Jadi seperti itu, banyak jalan, banyak informasi. Kalau mungkin butuh informasi yang mendalam, bisa ke kami sangat terbuka. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.